Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, anak-anak tadi malam sudah belajar apa belum di rumahnya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Silakan anak-anak dibuka terlebih dahulu buku temanya. Sudah? Sudah dibuka? Nah, kita hari ini akan belajar apa aja sih, Bu? Nah, kita hari ini akan belajar tentang teks non-fiksi, cerita non-fiksi. Yang pertama, yang kedua yaitu tentang siklus air, yang ketiga tentang gambar cerita, yang keempat tentang surat Al-Adiyat. Nah, terus apa, Bu, tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuan yang pertama itu anak-anak nanti mampu memahami tentang cerita non-fiksi. Yang kedua, anak-anak mampu memahami tentang terjadinya siklus air di bumi. Yang ketiga, anak-anak mampu membuat teks dari gambar yang nanti Ibu akan kasihkan ke anak-anak. Yang keempat, anak-anak mampu membaca surat Al-Adiyat dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang cerita non-fiksi. Nah, siapa yang tahu apa itu cerita non-fiksi? Pasti sudah tahu karena kan sudah kelas 5 ya. Jadi apa itu cerita non-fiksi? Iya, benar. Jadi cerita non-fiksi adalah cerita yang berisi tentang kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Nah, cerita non-fiksi ini berisi tentang tokoh, tempat, peristiwa yang benar-benar nyata, yang benar-benar terjadi. Nah, itu di buku temanya anak-anak sudah ada contoh cerita non-fiksi, yaitu tentang hari air sedunia. Nah, di sini karena cerita non-fiksi ini berisi tentang tokoh, tempat, dan peristiwa yang terjadi di sini. Siapa yang tahu tokohnya yang ada di cerita hari air sedunia itu tentang apa? Tokohnya itu siapa? Iya, benar sekali, yaitu tokoh. Siapa tokohnya? Iya, penduduk yang ada di dunia yang menjadi tokoh di cerita hari air sedunia. Yang kedua, tempatnya. Tempatnya itu di mana? Pintar sekali, tempatnya itu di selokan, sungai, dan laut. Selanjutnya peristiwa. Nah, di hari air sedunia ini peristiwa yang terjadi itu apa? Iya, pintar sekali, yaitu peringatan hari air sedunia, yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 22 Maret. Pintar sekali, tepuk tangan. Nah, tadi tentang hari air sedunia. Kemudian hari air itu terjadi setiap hari, siklus air. Nah, apa sih, Bu, siklus air? Sudah tahu apa belum? Apa itu siklus air? Iya, pintar. Jadi siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Nah, pintar sekali karena nantinya itu dari atmosfer ke bumi
Jadi nanti itu membentuk lingkaran, terjadinya itu membentuk lingkaran. Di sini di buku temanya sudah ada kan ya tentang gambar siklus air. Nah, coba buku temanya diperhatikan seperti apa. Nah, ini contohnya siklus air. Perhatikan ya di buku temanya. Nah, air yang ada di laut itu, ini kan ya ada air di laut. Nah, air yang ada di laut, di sungai, kemudian di danau menguap itu akibat panas dari sinar matahari. Ini dari sinar mataharinya. Nah, proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Pintar sekali ya. Nah, kemudian di sini juga ada gambarnya tumbuhan. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Nah, uap air di permukaan bumi ini naik berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara ini tidak dapat menampung uap air lagi atau airnya ini jenuh gitu. Nah, proses ini disebut dengan pengendapan karena tidak bisa menampung uap air. Nah, kemudian ketika di sini suhu udara menurun ya, ada gambarnya kan. Nah, ketika suhu udara menurun, air ini akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini berbentuk apa? Berbentuk apa? Berbentuk awan. Nah, kemudian awan ini akan turun menjadi apa? Menjadi hujan. Nah, hujan turun di mana? Turun di darat maupun di laut. Nah, air hujan ini tidak akan jatuh ke tanah atau perairan. Nah, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Jadi nantinya air hujan yang turun ke tanah itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, selanjutnya ini air tanah. Nah, ini kan ada air tanah ya. Di buku temanya tuh ada air tanah akan keluar melalui sumur. Nah, tahu sumur kan? Nah, di dalam sumur itu kan ada air. Ya. Iya, nah air sumur. Nah, air tanah juga ini merembes ke danau atau ke sungai. Contohnya itu danau. Tahu danau kau? Tahu danau kan? Nah, danau itu di dalamnya kan ada air. Ya. Ya, terus sungai. Sungai itu kan muncul air juga kan? Ya. Ya, nah, air hujan di sini ada air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya ke sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Jadi nanti airnya itu akan terkumpul. Nah, selanjutnya di sini ada air sungai akan mengalir ke laut. Nah, ini ada gambarnya laut kan? Nah, namun sebagian air sungai itu dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap itu membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan. Nah, itu proses siklus air yang ada di bumi. Jadi nanti berbentuk lingkaran seperti itu. Sampai sini anak-anak paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi tadi sudah hari air sedunia, yaitu pada tanggal 22 Maret. Selanjutnya tentang siklus air yang ada di bumi, yaitu nanti itu membentuk lingkaran. Seperti itu ya, penguapan, terus pengembunan, terus habis itu pengendapan, habis itu hujan. Nah, hujan turun air. Nah, air itu bisa turun ke daratan atau ke laut. Ke darat atau ke laut. Nah, jadi nanti airnya itu bisa dialirkan ke sungai seperti itu. Tapi jika air hujan itu turun ke tanah, maka air hujan itu akan diserap oleh tanah. Nah, itu disebut dengan siklus air. Nah, pintar sekali ya. Nah, di sini di buku temanya ada gambar, yaitu tentang apa? Coba dibaca dulu, tentang kakek bangau yang baik hati. Nah, air di sini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan
sehari-hari. Contohnya air ini bisa digunakan untuk apa? Untuk minum, yang kedua untuk mandi, yang ketiga untuk nyuci dan sebagainya. Nah, dari gambar itu coba dibaca. Ya, buku tersebut menceritakan tentang apa coba? Siapa yang bisa? Ya, pintar sekali. Nah, buku itu menceritakan tentang sebuah sawah yang kekeringan. Nah, di mana di sini ada hewan ketam dan katak yang biasa hidup di sawah yang kekeringan. Nah, tapi dua hewan tersebut ini merasa sangat tersiksa. Nah, kemudian dua hewan ini meminta pertolongan kepada kakek bangau. Nah, jadi di sini karena dua hewan ini sudah merasa kekeringan, jadi minta tolong kepada kakek bangau. Nah, terus sama kakek bangau ini berkeliling mencari air, mencari tempat air. Nah, kemudian si kakek bangau ini menemukan sebuah telaga. Lah, kemudian lalu dipindahkan kataknya ini, katak dan ketamnya ini dipindahkan ke telaga itu karena ketam dan katak ini sudah merasa kekeringan, jadi dibantu sama kakak bangau, yaitu dipindahkan ke telaga yang ditemukan oleh kakek bangau. Nah, jadi di sini air ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Anbiya. Saya harap, Bu Guru harap anak-anak sudah hafal semua surat Al-Anbiya, karena anak-anak sudah kelas 5 ya, pasti hafal semua. Nah, mari kita belajar membaca surat Al-Anbiya bersama-sama dengan baik dan benar. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husfila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Artinya, Wal'adiyati dhabha, artinya demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia itu telah ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui tentang keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Wa husfila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada itu akan dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, jadi hikmah yang bisa diambil dari surat Al-Adiyat ini adalah
Kita harus bersyukur dengan adanya air yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur, tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air, yaitu menggunakan air harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mandi di kamar mandi. Nah, ketika kita mandi di kamar mandi, airnya yang ada di kamar mandi itu sudah berlebihan, sudah meluap dari bak mandinya. Jadi tugas kita itu, ketika kita melihat surat Al-Adiyat ini, tugas kita itu adalah mematikan keran, yaitu menghemat air, mematikan keran yang ada di kamar mandi itu. Jika kerannya itu masih hidup, maka kita harus mematikan. Jadi kita di situ bisa menghemat air, tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Nah, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan apa tidak? Mau pulang? Baiklah. Nah, hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Yang pertama kita belajar tentang cerita non fiksi. Yang kedua tentang siklus air yang terjadi di bumi. Yang ketiga tentang kakek bangau yang baik hati, yaitu tentang cerita yang bergambar. Yang keempat tentang belajar tentang surat Al-Adiyat. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Mau pulang ya? Baiklah, sebelum kita pulang, Ibu Guru terlebih dahulu mengasih tugas ya. Di buku temanya itu silakan dibuka halaman 15. Nah, itu dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ya. Jangan banyak belajar karena kalian sudah kelas 5, sebentar lagi mau kelas 6 dan akan mau lulus. Jadi di rumah, meskipun kuliahnya secara online, secara daring seperti ini, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan ya. Jangan banyak main supaya minggu depan bertemu dengan ibu lagi tambah lebih pintar. Mau pulang ya? Baiklah, duduk yang rapi. Silahkan alat tulisnya dirapikan, dimasukkan ke tas terlebih dahulu. Masukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Sudah? Nah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.